Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur hari keempat, hari keempat di bulan Agustus. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati hari yang indah ini. Sebentar lagi kita masuk dalam sukacita memperingati kemerdekaan negeri kita 76 tahun, sesuatu yang luar biasa 17 Agustus 76 tahun, suatu anugerah Tuhan bagi bangsa dan negeri kita, sekalipun dalam situasi pandemi tetap kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kita memang punya persoalan, negeri ini menghadapi berbagai persoalan, bahkan dunia menghadapi berbagai persoalan. Setiap pribadi, keluarga, suku, bangsa, agama apapun, menghadapi persoalan. Kadang-kadang dalam menghadapi persoalan itu kita bisa nyaris tak berdaya, menyerah karena beratnya persoalan. Tidak usah terlalu jauh lah, kita semua dunia mengalami tentang namanya virus COVID-19 ini, varian baru Delta, bahkan ada varian baru lagi diprediksi Jadi kita kadang berpikir ini gimana penyelesaiannya. Bapak Presiden berkata, ayo bagaimana, mau dilanjutkan atau tidak ini? Sampai kapan? Sampai kapan? Terus ada orang nyanyi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ini seorang sahabat langsung melanjutkan itu. Banyak hal kesulitan yang terjadi, tetapi kita percaya ada satu pribadi yang sanggup menyelesaikannya bagi kita. Amin. Yaitu Tuhan, Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup menyelesaikannya bagi kita, bagi saya, bagimu, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Dia Allah, Tuhan. Mari kita merenungkan firman Allah dalam Mazmur 138. Mazmur 138, sang pemazmur berkata bahwa dia hendak atau mau terus bersyukur kepada Tuhan apapun situasi, kondisi yang ada. Jadi dia bersyukur, memuji Tuhan bukan karena semua sudah beres, semua baik, aman, berkat melimpah, tidak. Justru dalam kesesakan pun dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. 1, 2, 3. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau mendengarkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku hendak dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Walaupun terkadang kita bisa berpikir
memiliki pandangan bahwa Tuhan sudah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita bisa berpikir, merenung, dan akhirnya berkata, Tuhan, Engkau sudah tidak peduli lagi dengan kami, dengan dunia ini. Bahkan bisa berpikir, Tuhan, sesungguhnya adakah Engkau? Ada orang yang akhirnya menjadi ateis dengan situasi yang ada dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan tidak percaya kalau Tuhan punya kesanggupan untuk menolong. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus bersyukurlah kepada Tuhan, bermazmurlah baginya, pujilah Dia, agungkan Dia, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi jikalau saudara dan saya hari ini, pagi ini masih ada bernapas, walaupun ada kesulitan, dan juga bagi saudara, Bapak Ibu mungkin juga sedang berjuang menghadapi virus itu, sulit bernapas, tapi Tuhan masih beri kesempatan hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan dan menantikan janji Tuhan akan pertolongannya, menantikan janji Tuhan untuk kesembuhan, menantikan janji Tuhan untuk berkat-berkat melimpah, ekonomi dipulihkan, menantikan janji Tuhan supaya terjadi pemulihan dalam hidup ini. Tetap bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sang pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepadamu, ya, di hadapan para Allah lain, dengan segenap hatiku, dengan sungguh-sungguh, serius, benar. Ini bukan pura-pura, ini tidak hanya sekedar kata-kata saja, ya, tidak hanya sekedar ucapan saja tanpa keseriusan. Nah, ini serius. Aku dengan sungguh-sungguh mau bersyukur kepadamu, di hadapan para Allah lain akan bermazmur bagimu. Jadi hanya ada satu Tuhan, satu Allah, Esa Dia, dan kepada Dialah sang pemazmur bersyukur. Dan ini perlu kita teladani. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan sang pemazmur sujud ke arah bait Allah, ke arah bait-Mu yang kudus, ke arah surga. Jadi kita bisa menengadah ke atas dengan iman, memandang ke tahta Allah, kemuliaannya di surga yang mulia. Dengan iman, keyakinan, jangan lihat mana ada tahta di atas, tetapi keyakinan kita, iman kita bahwa memang ada surga dan itu memang betul ada di situ, Dia ada. Dan sujudlah di hadapan Allah, ya, sambil memuji Dia, memuliakan Dia. Dijelaskan kenapa sang pemazmur memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menghadap ke bait Allah yang kudus, ke bait-Nya yang kudus. Ya, yang pertama dikatakan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Wow, kasih setia Tuhan, ya, tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Orang-orang percaya yang setia, yang tidak menjadi bimbang, yang tidak menjadi ragu-ragu, yang terus mengikut Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak darinya. Saudara saya, kita sekalian yang setia mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan, percaya kepada Allah, ya, terus menyembah Allah, bersyukur kepadanya, melakukan firman-Nya, maka kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita, dari hidup saudara. Dia setia, Dia bersama-sama dengan kita, Dia berjalan bersama dengan kita. Di depan Dia ada, di belakang Dia ada, di samping kiri kanan kita Dia ada. Dia ada dalam hidup kita dan Dia punya janji. Janjinya apa? Janjinya menyelamatkan kita, janjinya menyertai kita, janjinya bahwa Dia memberkati kita, janjinya Dia menyelamatkan kita, memberi yang terbaik bagi kita. Dia rancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita, Dia rancangkan rancangan kebahagiaan bagi kita. Dia berjanji akan memimpin perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan akhir, happy ending, kebahagiaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran, malapetaka dalam hidup kita. Tidak, percayalah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, ya, janji setia Tuhan
Ya, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Mengapa melebihi segala sesuatu? Ya karena janji Tuhan itu besar, luar biasa. Ya, janji Tuhan melebihi segala sesuatu. Mungkin kita berkata begini, Tuhan beri aku kekuatan. Tidak hanya kekuatan Tuhan berikan. Ya, janjinya melebihi dari itu. Tuhan berikan aku kesembuhan. Ya, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi janji Tuhan tidak hanya sekedar kesembuhan. Lebih dari kesembuhan yang kita minta. Tuhan berikan aku kebutuhan keuanganku, Tuhan berikan aku uang. Ya, Tuhan bisa beri uang. Tidak hanya sekedar uang yang bisa Tuhan beri. Janjinya melebihi itu. Ya, anak-anak Tuhan, orang percaya. Sang pemasmur pernah berkata, aku belum pernah melihat anak orang atau keturunan orang percaya itu menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Bahkan dikatakan orang percaya, orang yang dikasihi umat ini, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bawa kita untuk menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan tidak biarkan kita terlantar dalam hidup ini. Oh, mungkin kita berkata, tapi keadaan saya begini. Kok beban, penderitaan, pergumulan luar biasa? Iya, itu bisa terjadi. Apakah dengan keadaan seperti itu kita alami terus kita berkata bahwa janji Tuhan tidak berlaku bagi kita, atau kasih setia Tuhan telah beranjak dari kita? Tidak, saudara. Itu satu proses yang harus kita alami. Satu proses yang kita alami. Bahkan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, termasuk dalam kesusahan yang kita alami, dalam penderitaan yang kita alami. Allah ada di situ dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, amin. Saudara mengasihi Tuhan. Apa yang saudara alami saat ini? Susah bernapas? Allah turut bekerja di sana. Susah keuangan? Allah turut bekerja di sana. Bagaimana kita mulai berpikir berat? Tuhan bekerja di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berseru kepadanya. Ya, pada hari aku berseru. Ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Wow. Mungkin hari-hari ini ada yang mulai lemah, mulai tak berdaya, hampir menyerah, mau putus asa. Wah, Tuhan, sudahlah, kalau begini keadaannya berat banget, ya udah, selesai saja saya. Maksudnya yang mati sudah. Ya, mungkin kita berkata, udah mati saja. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan menyelesaikan bagi kita, bukan berarti Tuhan menyudahi hidup kita. Enggak. Persoalan pergumulan kita itu yang akan Tuhan selesaikan bagi kita. Amin. Nah, untuk itu berseru. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kalau ada di antara kita pada pagi hari ini sudah mulai lemah, tak berdaya, yang saat ini bergumul tentang penyakit itu, bergumul tentang keuangan yang sulit itu, bergumul mengenai kebutuhan makan minum udah sulit sekali. Kuatkan jiwamu, jangan lemah. Pandang kepada Allah, berseru kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, terjadi mujizat, kesembuhan, berkat mengalir. Ada kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi kesulitan itu. Ada kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi tantangan itu. Ada kekuatan dalam diri kita untuk tetap bersyukur dan berkata, aku tetap menghadapinya sebesar apapun tantangan ini. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberi kekuatan itu. Tidak harus selalu Tuhan angkat masalah kita, enggak. Masalah tetap ada, tetapi ada kekuatan di dalam diri kita. Teringat satu peristiwa ketika bangsa Israel mengalami musibah, memang karena kesalahan mereka. Dalam perjalanan di padang gurun, ada banyak ular datang dan mematuk mereka. Ya, setiap orang yang dipatuk oleh ular itu akan mati. Kemudian umat itu berseru kepada Tuhan, Musa berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan beri jalan keluar apa? Ular tidak beranjak dari mereka, ada di tengah-tengah mereka. Tetapi yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, buatlah ular tembaga.
tinggikan ular tembaga. Dan ketika ada orang yang digigit oleh ular itu, dipatuk oleh ular itu, dan segera melihat ular tembaga, patung ular tembaga itu, Nehushta itu, ketika orang melihatnya, dia hidup, dia tidak mati, walaupun sudah dipatuk oleh ular. Ular tetap ada, tetapi yang Tuhan berikan adalah jalan keluar. Dengan cara apa? Bukan menghilangkan ular itu seketika, walaupun nanti akhirnya memang kita melihat ular itu pun lari, tidak lagi ada bersama dengan mereka. Nah, siapa yang membuat ular-ular itu lari? Ya, siapa yang memerintahkan ular-ular itu lari? Ya, Tuhan sendiri. Nah, siapa yang mengizinkan ular-ular itu ada bersama umat itu? Ya, Tuhan sendiri. Tuhan yang punya kuasa. Dan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat, supaya umat tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa. Ketika Musa berkata, kalau kalian semua ya dipatuk oleh ular, lihat ular tembaga itu, lihat Nehushta itu, pandang ke sana, dan setiap orang yang memandang ular tembaga yang ditinggikan itu tidak mengalami kematian. Artinya apa Bapak Ibu bagi kehidupan kita masa kini? Pandemi belum selesai, virus masih merajalela kemana-mana. Kita udah berjuang membatasi kegiatan kita, PPKM, berjuang kita lakukan. Dan memang kita taat, pakai masker, jangan dibakar maskernya, jangan dibuang, jangan juga ditolak. Pakai masker bila perlu double, oke. Cara manusia kita lakukan itu baik. Ya, virus masih ada, kenapa masih ada? Tuhan izinkan. Nah, ketika Tuhan izinkan, kita pakai masker, kita rajin cuci tangan. Jangan bersandar dengan kekuatan kita, tapi tetap kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, Tuhan berkati kami. Kami mau melakukan apa yang kami lakukan. Selebihnya Engkaulah yang bertindak bagi kami. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Pandang kepada Yesus. Dia yang ditinggikan di kayu salib itu, yang disalibkan. Bukankah Yesus berkata, ya, bahwa semua kita yang berbeban berat, yang pergumulan datang kepadanya, dan Tuhan selesaikan bagi kita. Tuhan akan selesaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berteriak, berseru. Bahkan banyak orang berseru kepadanya. Raja-raja dikatakan di sini datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang berkuasa di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, yang mulia. Dia lihat umat manusia yang tak berdaya ini. Dia lihat saudara, dia lihat saya. Dia tahu beban pergumulan kita. Banyak kesesakan kita alami. Ayat 7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Persoalan apapun Tuhan bisa selesaikan bagi kita, amin. Waktu di kayu salib itu perkara yang sangat besar, yang sangat luar biasa, dan itu yang utama yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita adalah menyelesaikan masalah dosa, yaitu bagaimana umat manusia bisa selamat dan akhirnya masuk kepada kemuliaan Allah, masuk surga. Itu yang terutama, bukan masalah hidup secara dunia ini. Walaupun memang Tuhan bertanggung jawab dan memberikan pertolongan juga kepada kita dalam kehidupan sekarang, tapi kehidupan masa yang akan datang itu yang terutama. Maka di kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Karya keselamatan daripada Allah telah Allah lakukan, Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka dalam satu bagian firman Tuhan dalam kitab Roma berkata, jika Allah tidak menyayangkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di Golgota, ya, dia adalah harta yang terindah, termulia, dikorbankan untuk kita. Bagaimana mungkin Allah tidak akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan? Yang terindah, termulia, termahal, sangat berharga, Dia korbankan untuk kita. Bagaimana hanya masalah-masalah kehidupan ini kemudian kita meragukan kasih Tuhan, meragukan kasih Allah. Kemudian kita berkata, ya sudahlah, sepertinya kasih Tuhan sudah pudar dari hidupku. Tidak, saudara. Tuhan akan menyelesaikannya. Apa persoalannya? Apa pergumulan? Seberat apa itu?
Mungkin ada orang berkata, pergumulanmu tidak terlalu dibandingkan dengan A, B, dan C. Kita secara manusia bisa berkata begitu. Memang tidak enak ketika kita bergumul berat, kemudian orang lain bilang, pergumulanmu biasa, enak saja. Karena bukan kau yang ngalamin. Coba kalau kau alami seperti ini. Kau baru berkata, oh iya benar berat. Betul saudara, berat pergumulan kita. Masing-masing sesuai dengan porsi. Ya, pergumulan saya berat bagi saya, bagi saudara mungkin tidak. Pergumulan saudara begitu berat bagi saudara, tapi bagi saya mungkin tidak. Tapi porsi masing-masing. Tetapi satu hal kebenaran firman Allah, bahwa beban pergumulan kita adalah biasa. Itu firman Tuhan katakan. Kenapa? Biasanya di mana? Biasanya adalah tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Artinya masih punya kekuatan kita menghadapi persoalan itu. Bahkan dalam menghadapi persoalan itu, ketika kita dalam persoalan itu, Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi saya mau berkata sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara dan saya, kita masih kuat menghadapi kesesakan ini. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan kau masih kuat. Jangan lemah. Katakan jangan lemah. Sekali lagi, jangan putus asa. Berserulah kepada Tuhan. Dia menyelesaikan bagi kita. Tuhan memberkati.